بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang sangat agung, kalimat yang mentiadakan segala puji yang baik kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Karena di pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmatul uzma, yaitu nikmat sehat dan nikmat masa, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk mempelajari tentang ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mengerti Al-Quran, memahami tentang makna ayat demi ayat beserta dengan tafsirannya dan kandungannya dan maksudnya. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan sambung pelajaran kita, yaitu mengerti Al-Quran. InsyaAllah ta'ala pada kali ini kita akan mempelajari tentang mengerti surah apa ni ya? Surah Ad-Duha. Bukan. Surah Asy-Syams. Naam. Surah Asy-Syams. Bagi yang mempunyai buku, silahkan buka muka surat yang ke-91, surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ni dia merupakan surah yang ke-91, terdiri daripada 15 ayat. Asy-Syams itu makna dia adalah matahari. So, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang surah matahari. Apa saja kandungan-kandungan ataupun pelajaran yang terdapat dalam surah Asy-Syams. Mari kita belajar bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan sumpah wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi demi matahari, wa duhaha dan sinarnya di pagi hari. Wasyamsi demi matahari, wa duhaha dan sinarnya di pagi hari. Wasyams ini merupakan isim muannas, ya, isim muannas yaitu kata isim yang berjenis perempuan, ya. Wasyamsi demi matahari, ya, wa duhaha dan sinarnya. Ha di sini merupakan isim dhamir merujuk kepada asyams dan isim dhamir dia adalah ha yang merupakan isim dhamir jenis perempuan ataupun muannas. Jadi ha ni adalah isim dhamir yang merujuk kepada asyams, wasyamsi wa duhaha. Perkataan duha artinya adalah cahaya. Di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, di sini ada beberapa tafsiran duha ni. Mujahid berkata wasyamsi wa duhaha ay wa dawuha, ay wa dawiha, ya, yaitu demi sinarnya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan sinarnya. Sedangkan Qatadah berkata tafsiran wa duhaha ni, ya, tafsiran wa duhaha itu an-nahari kullihi, yaitu siangnya. Jadi duha itu makna dia adalah siangnya. Asyamsi matahari, duha ni siangnya. Nah. Qala Ibnu Jarir, sedangkan Ibnu Jarir mengatakan was-sawabu ayyuqal, dan tafsiran yang paling betul, yang paling benar yaitu, ya, aqsamullahu bisyamsi wa nahariha. Allah Azza wa Jalla bersumpah bisyamsi dengan matahari, wa nahariha dan siangnya. Nah, jadi kata Ibnu Jarir ni, ya, tentang tafsiran wasyamsi wa duhaha ni, bahwasanya Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan matahari, wa nahariha dan siangnya. Jadi duha ni makna dia adalah siangnya. Ini menurut tafsiran Ibnu Jarir. Lianna daw asy-syamsi adh-dhahir huwa an-nahar. Karena cahaya matahari yang jelas yang nampak itu huwa an-nahar, yaitu di waktu siangnya. Nah, ini kata Ibnu Jarir. Jadi tafsiran wuduha ni ada yang mentafsiran cahaya, ada yang mentafsirkan siangnya. Ala kulli hal, tafsiran itu insya-Allah kedua-duanya itu sama-sama betul, tapi menurut Ibnu Jarir yang paling betul adalah duha ni, tafsiran dia adalah siangnya. Kalau kita nak ikutkan terjemahan, sinarnya di pagi hari. La haula wala quwata illa billah. Allah Azza wa Jalla, ya, mengawali surah ini Asy-Syams ni dengan sumpah, dengan qasam. Jadi wa di sini merupakan huruf qasam. Berarti ada sesuatu yang Allah akan jelaskan nanti pada ayat-ayat berikutnya tentang perkara yang sangat penting. Ya, tentang perkara yang sangat penting. Banyak kali Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya dalam surah-surah pendek ni, dalam juzuk 30 ni, Allah menjelaskan sesuatu yang sangat agung memulakan dengan sumpahnya. Karena kenapa? Karena yang menjadi khitab, yang menjadi objek itu adalah orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang musyrikin. Sehingga apabila Allah nak jelaskan sesuatu perkara yang sangat penting, Allah memulakan dengan qasam dulu, dengan bersumpah dulu, bahwasanya yang akan disampaikan itu adalah memang benar dan sangat penting dan sangat agung. Makanya Allah memulakan
dalam surah-surah juzuk 30 ni memulakan dengan sumpah. Bahkan bukan hanya satu sumpah. Lebih daripada 2, lebih daripada 3. Ya? Jadi di sini wasyamsi waduhaha. Kita mengetahui bahwasanya Allah bersumpah dengan matahari dan matahari itu adalah salah satu daripada ciptaan Allah Azza wa Jalla yang sangat agung. Matahari menyinari dunia. Seluruh dunia dia akan tampak, ya. Dia akan tampak dengan sinaran matahari. Bayangkan kalau tidak ada matahari, dunia akan gelap. Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan kekuasaannya. Kalau kita sebagai makhluknya ini tidak boleh. Kita hanya dibolehkan bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah bebas. Karena Allah adalah Khalik, Al-Bari, Al-Musawwir, Ar-Rabb. Berhak bersumpah dengan apapun juga. Yang kedua sumpah lagi. Wal qamari idza talaha. Wal qamari demi rembulan. Wal qamari demi rembulan ataupun bulan. Idza talaha apabila mengiringinya. Idza talaha apabila mengiringinya. Tala makna tala ni salah satunya adalah mengiringi. Tala yatlu, mengiringi. Ya? Tala ni dia merupakan apa ya? Merupakan fi'il madhi. Ada juga yang bermakna membaca. Ya, ada juga yang bermakna membaca. Tala yatlu. Cuma di sini makna dia adalah mengiringi, mengiringi matahari. Ha di sini merujuk kepada asyams. Wal qamari demi bulan idza talaha apabila mengiringinya. Kalau kita nak ikutkan tafsiran Ibn Jarir, beliau berkata bahwasanya ha yang terdapat dalam kalimat-kalimat ini, iaitu kalimat qasam ni, dia hak dhamir ni merujuk kepada asyams, kata beliau. Ya. Ya, di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir wal qamar idza talaha an Ibnu Abbas qala yatlun nahar, yaitu apabila bulan itu mengiringi matahari. Karena bulan itu sentiasa akan mengiringi matahari. Jika matahari itu sudah terbenam, maka maka bulan itu akan menampakkan cahayanya. Idza talaha. Baik. Wal qamari idza talaha. Kemudian yang ketiga. Jadi yang kedua, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan bulan. Di mana bulan ini merupakan salah satu daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bulan yang begitu cantik, yang begitu indah ketika kita lihat, itu merupakan tanda keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Makanya Al-Qamaru ini dijadikan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawa dirinya itu sangat agung, sangat berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, sumpah lagi, wan nahari demi siang, idza jallaka apabila menampakkannya. Wan nahari demi siang, ya. Idza jallaka apabila menampakkannya. Jalla ni makna dia menampakkan. Jalla yujalli, menampakkan. Jalla dia telah menampakkan, yujalli dia akan menampakkan. Jadi jalla di sini merupakan kata fi'il, iaitu fi'il madhi. Fi'il mudhari' dia adalah yujalli. Ya? Ha di sini tetap merujuk kepada perkataan asyams. Kalau kita nak ikutkan tafsir Ibnu Jarir. Wan nakari demi siang. Ya, demi siang. Iza jallaga apabila dia menampakkannya. Jadi apabila siang itu, jadi apabila terjadi siang, maka semuanya akan nampak. Ya, semuanya akan nampak. Wal laili idza yaushaha. Wal laili demi malam. Ya, wal laili demi malam. Idza yaushaha apabila menutupinya. Wal laili demi malam. Idza yaushaha apabila menutupinya.
Yausha makna dia menutupi. Ya. Fi'il madhi dia ghasha yausha. Ya, ghasha yausha. Yausha dia akan menutupi ataupun sedang menutupi. Yaushaha. Sedangkan ha di sini ya, dia merujuk kepada asyams ya. Kalau kita nak ikutkan tafsir tafsir Ibn Jarir. Nah, jadi kan apabila malam sudah tiba, maka malam itu akan menutupi matahari. Jadi siang itu akan ditutupi oleh malam juga. Makanya dia akan menjadi gelap, ya. Akan menjadi gelap. Idza yaushaha apabila dia menutupinya. Wal-laili idza yaghsha. Ini perhatikan ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan suatu benda yang berpasangan. Nah, perhatikan nih. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan benda yang berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan bulannya, berpasang-pasangan, ya. Kemudian Allah bersumpah dengan dengan siang dan malamnya, berpasang-pasangan. Ini apa tujuannya nanti? Ya. Kemudian pada ayat yang kelima dan keenam ini Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan benda yang berpasang-pasangan, yaitu bumi dan langit. Was-sama'i dan demi langit, wa ma banaka dan pembangunannya atau pembinaannya. Was-sama'i dan demi langit, wa ma banaka serta pembangunannya ataupun pembinaannya. Wa ma banaha. Was-sama'i demi langit, wa ma banaha dan pembinaannya. Jadi di sini perkataan was-sama ini wa dia adalah huruf qasam sama dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat yang ketiga, ayat yang kedua, ayat yang ayat yang pertama ini merupakan waw qasam, waw bersumpah. Was-sama'i demi langit, wa ma banaka dan bangunannya. Ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan langit karena langit itu salah satu daripada tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan langit yang begitu luas ya, menjadi atap bagi bumi, dia dapat berdiri dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang yang kita lihat ya. Kalau kita nak buat suatu rumah ataupun bumbung ya di atas, maka kita harus membangunnya, harus membinanya dengan menggunakan tiang. Kalau kita perhatikan langit yang kita lihat sehari-hari, yang menaungi kita di atas tu, kita tengok dia tak ada tiang. Bighairi amadin tarawnaha, kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, yaitu tanpa tiang yang kalian lihat. Ini merupakan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah bersumpah dengan salah satu kekuasaannya yang sangat agung. Ini sudah berapa sumpah nih? Sudah ada 5 sumpah. Was-sama'i wa ma banaha. Perkataan banaka di sini, bana ni makna dia adalah membangun. Bana yabna, bana yabni ke yabna. Tengok lagi nantilah. Wa ma banaha dan bangunannya. Ataupun pembangunannya ataupun pembinaannya. Kemudian yang keenam, sumpah yang keenam, wal ardi demi bumi. Wal ardi demi bumi. Wa ma tahaha dan hamparannya. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi dengan kekuasaannya, yaitu bumi. Wal ardi demi bumi. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, kemudian Allah bersumpah dengan pasangannya, yaitu demi bumi, wa ma tahaka dan hamparannya ataupun penghamparannya, ya. Seluruh hamparannya, wa ma tahaka dan seluruh hamparannya. Toha makna dia adalah hamparan. Jadi di sini yang keenam Allah Azza wa Jalla bersumpah lagi dengan
salah satu tanda daripada kekuasaannya, yaitu bumi. Bumi merupakan salah satu dari kebesaran Allah Azza wa Jalla yang kita tempati, di mana di situ ada air, ada lautan, ada sumur, ada sungai, ada gunung, ada pepohonan, ada haiwan, ada makanan, ada tumbuhan, dan sebagainya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, ya, yang dititipkan kepada makhluknya untuk diurus dan untuk ditempati. Makanya Allah di sini bersumpah dengan bumi yang begitu agung dan yang begitu besar dan yang begitu luas dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nih. Jadi dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6 nih, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan tanda-tanda kekuasaannya yang berpasangan. Matahari dengan bulan, siang dengan malam, kemudian langit dengan bumi. Lalu Allah Azza wa Jalla, ya, lalu Allah Azza wa Jalla bersumpah lagi pada ayat yang ke-7 ni, wa nafsi wa ma sawaha. Tengok tu. Wa nafsi wa ma sawaha. Wa nafsin, demi jiwa. Perkataan nafsun itu makna dia adalah jiwa ataupun diri ataupun seseorang. Nafsin ni makna dia adalah jiwa ataupun seorang diri ataupun seseorang. Makna dia macam tu. Cuman di sini yang lebih pantas makna dia adalah demi jiwa. Wa ma sawaha, dan kesempurnaannya. Ya, demi jiwa, wa ma sawaha, dan kesempurnaannya atau penyempurnaannya. Kita ketahui bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesempurnaannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman apa tu? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, yang baik, fi ahsani taqwim. Nih. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dengan sumpahnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu bersumpah dengan jiwa dan kesempurnaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mata, memberikan telinga, memberikan kaki untuk berjalan, memberikan tangan untuk memegang, memberikan fikiran, memberikan otak, memberikan akal dan sebagainya. Ini merupakan kesempurnaan daripada manusia. Jadi manusia itu diciptakan dengan kesempurnaan, diberikan akal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, lalu dia mengilhamkannya. Fa'alhamaha, lalu dia mengilhamkannya atau menunjukkannya. Alhama di sini merupakan fi'il madhi. Mengilhamkan. Alhama merupakan fi'il madhi yang bermakna mengilhamkan atau memberikan petunjuk. Setelah manusia itu diciptakan dengan kesempurnaannya, diberikan mata untuk melihat, ya, diberikan telinga untuk mendengar, diberikan otak untuk berfikir, maka Allah fa'alhamaha, maka mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha. Apa itu makna fujuraha? Yaitu jalan kejahatan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ataupun lalu dia mengilhamkan, ha di sini merujuk kepada perkataan nafsun. Ha isim dhamir yang terdapat dalam perkataan alhamaha itu merujuk kepada perkataan nafsun. Ya. Apa yang Allah ilhamkan kepada jiwa itu? Fujuraha, jalan kejahatan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Dan jalan ketakwaan. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Mari kita tengok tafsir Ibn Katsir. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, ya. Ay fa'arshadahuma ila fujuriha wa taqwaha.
yaitu Allah Azza wa Jalla menunjuki jiwa itu jalan kejahatan wa taqwaha dan jalan ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada mereka bahwasanya ini adalah jalan ketakwaan, jalan yang selamat, dan ini adalah jalan yang celaka, yaitu jalan kejahatan. Silakan dipilih. Anda mau jalan yang mana? Mau jalan yang selamat ke mau jalan yang celaka? Makanya nanti ketika seseorang di akhirat dimasukkan ke dalam dalam neraka Jahannam, dalam neraka, maka mereka jangan sampai menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah sudah memberikan jalan kepada mereka. Mana jalan yang selamat, mana jalan yang celaka. Fala talumuni walumu anfusakum. Ya. Setan pun akan berkata kepada mereka, jangan kamu salahkan aku sekarang, tetapi salahkan kalian. Karena Allah sudah memberikan jalan kepada kalian. Jalan yang baik, jalan yang buruk. Ya. Kemudian lagi, qala Ibnu Abbas, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ibnu Abbas berkata, ay bayyana lahal khaira wa syarrah. Ini tafsir Ibnu Abbas, ya. Yaitu Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan, memberikan keterangan, penjelasan jalan yang baik wa syarrah dan jalan yang buruk. Ini tafsiran dia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi pada perkataan fa'alhamaha di sini, ya. Ini maksud dia adalah memberikan petunjuk atau memberikan jalan. Yang mana jalan itu fujur, jalan kebaikan, kata Ibn Abbas, wa taqwaha, yaitu fujur ni dia jalan jalan keburukan, wa taqwaha dan jalan kebaikan. Ini kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas. Kemudian disebutkan dalam ayat ini. Disebutkan dalam tafsiran ini, dalam tafsir Ibnu Katsir. An Ibn Abbas qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bihadhihi al-ayah. Coba perhatikan. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendengar ayat ini, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apabila baginda mendengar ayat ini, maka beliau langsung berdoa. Apa doa beliau? Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ini salah satu doa yang dianjurkan kepada kita lah, untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita sentiasa diberikan ketakwaan dan disucikan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa. Yaitu doa dia, Allahumma ati nafsi taqwaha. Itu boleh hafalkan, ya. Wa anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Saya ulangi lagi. Nanti antum boleh tulis ataupun boleh tengok lagi dalam rekaman. Allahumma ati nafsi taqwaha. Jadi ketika antum salat malam, salatul lail, ataupun salat duha, salat sunnah, ataupun selepas salat fardu, antum baca doa ini, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ni jalan ketakwaan. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang melindungi diriku, ya, wa maulaka, dan menguasai diriku. Wa khairu man zakkaha, dan engkaulah yang paling baik zakkaha, yang mensucikan diriku. Ini boleh kita baca ni, boleh kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan ayat ini, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sentiasa beliau membaca doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Dalam hadis yang lain lebih lengkap lagi. Ini yang tadi itu daripada Ibnu Abbas. Daripada Abu Hurairah, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra. Daripada Abu Hurairah nih. Tadi Ibnu Abbas mendengar baginda Nabi membaca demikian. Sekarang Abu Hurairah. Bagaimana penuturan Abu Hurairah? Kata beliau, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra. Aku mendengar baginda Nabi membaca. Fa'alhamaka fujuraha wa taqwaha, membaca ayat ini. Ya.
yaitu ayat yang ke-8 surah Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qala, dia berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Tengok ni. Dia agak sikit beza kalimatnya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan sucikanlah diriku itu. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah yang paling baik mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menjadi pelindungnya, yaitu pelindung daripada jiwa itu. Kemudian ada yang lebih lengkap lagi doa dia. Doa dia di mana Imam Ahmad meriwayatkan haddatsana Af'al haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad haddatsana Asim al-Ahwal an Abdullah bin Al-Haris an Zaid bin Arqam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali wal haram wal jubni wal bukhli wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa ilmin la yanfa. Jadi kalau antum nak tengok ni, silakan. Kalau nak tengok dalam internet, antum boleh tulis Allahumma ati nafsi taqwaha. Tulis dalam Arab tu dia akan keluar nanti. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nanti akan akan muncul semua, akan muncul semua. Ini boleh antum baca doa ni. Ini doa penting ni. Meminta kepada Allah agar kita diberikan ketakwaan, disucikan hati kita daripada dosa-dosa. Kemudian ayat berikutnya, fa'alkamaka qad aflaha man zakkaha. Inilah tujuan Allah Azza wa Jalla bersumpah. Ada berapa sumpah ni? Ada 7 sumpah. Ya. Ada 7 sumpah dalam surah Asy-Syams. Ada 7 sumpah. Kalau dalam ayatnya, kalau kita ikutkan daripada ayat, dia ada sumpah. Sekali dengan duha ni, ada 8 sumpah. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah? Karena nak jelaskan sesuatu yang sangat penting, di mana sesuatu itu merupakan perkara yang sangat agung sekali. Apa dia? Yaitu ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Ini tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Dia nih. Ini tujuan dia. Karena khitabnya nih, dia kepada orang kafir. Kepada orang musyrik. Kepada ahli maksiat. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Qad di sini makna dia adalah sungguh. Ataupun benar-benar. Qad aflaha. Sungguh beruntung. Ya, sungguh beruntung. Aflaha di sini merupakan fi'il madhi yang mengikut wazan af'alah. Makna dia beruntung. Dalam ayat lain juga disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam ayat lain, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya dia khusyuk. Qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa orang yang beruntung? Man, yaitu orang zakka yang mensucikan. Zakka di sini merupakan fi'il madhi. Fi'il mudhari dia adalah yuzakki. Zakka dia telah mensucikan. Yuzakki dia akan mensucikan. Masdar dia adalah tazkiyatan. Pensucian. Jadi zakka ni dia merupakan fi'il madhi yang mengikut wazan fa'ala. Zakka. Asal dia zakkaya. Di sini merujuk kepada mana? Yaitu merujuk kepada nafs. Mensucikan dirinya. Alright. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat yang ke-9 ini? Qad aflaha man zakkaka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya.
Mari kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Qad aflaha man zakkaha. Kata Ibnu Katsir, ini ada dua nih, ada dua tafsiran ya. Qad aflaha man zakkaha ini ada dua tafsiran. Sebagian Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, yang pertama yahtamilu an yakuna al-ma'na, ya. Yang pertama, makna ini adalah qad aflaha man zakka nafsahu, yaitu sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, ai bi ta'atillahi, yaitu dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bentuk taat? Bentuk taat adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah taat. Itu adalah taat. Apa yang Allah perintahkan, dia taati. Apa yang Allah larang, dia taati. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar wa ata'na dan kami taat. Nah, ini yang dimaksud tafsiran yang pertama. Dalam qad aflaha man zakkaha, yaitu orang yang tergolong kepada orang-orang yang beruntung, yaitu apabila dia mensucikan dirinya dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kama qala Qatadah, ya, yaitu wa tahharaha min al-akhlaqid dani'ah war rada'il. Tafsiran yang kedua yaitu mensucikan dirinya daripada akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Ini tafsiran yang kedua. Nah, orang yang beruntung itu adalah apabila dia mensucikan dirinya daripada perbuatan-perbuatan tercela, akhlak-akhlak tercela. Nah, ini tafsiran yang kedua dalam tafsir Ibn Katsir. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dia perhatikan di sini ya. Sebelum Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha, sebelum dia mengatakan bahwa orang yang paling beruntung adalah yaitu orang-orang yang mensucikan dirinya dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan mensucikan dirinya pula daripada akhlak-akhlak yang buruk, daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebelum Allah menjelaskan ini, Allah mengawali ataupun memulakan penjelasan itu dengan sumpah. Bermakna orang yang mensucikan dirinya itu betul-betul beruntung memang. Mereka adalah orang-orang yang berjaya. Jadi mereka ni orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah, mereka adalah orang yang berjaya. Ya. Nah, sekarang adalah lawannya, kebalikannya qad aflaha man zakkaha. Ini disebutkan orang yang beruntung adalah orang yang mensucikan dirinya. Sekarang siapa yang rugi? Ya, siapa yang rugi sekarang? Nah, inilah kekaguman ataupun kecantikan daripada ayat ini. Di mana sebelumnya Allah bersumpah dengan benda yang yang berpasangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesuatu dengan berpasangan juga. La haula wala quwata illa billah. Ini merupakan keindahan Al-Qur'an. Ayat yang ke-9 ini menjelaskan tentang orang yang beruntung. Ayat yang ke-10 ini menjelaskan tentang orang yang rugi. Wa qad khaba, dan merugilah, dan sungguh rugi, man dassaha, yang mengkotorinya. Dassani, makna dassani, mengotori. Dassa yudassi. Dassa makna dia mengotori. Fi'il mudhari dia yudassi. Dia akan mengotori ataupun sedang mengotori. Jadi dassani lawan kepada zakah. Zakah menyucikan, dassa dia mengotori.
Cuman yang dimaksud zakah menyucikan ini, dia menyucikan jiwa, bukan menyucikan benda-benda yang lain. Zakah ini dia untuk apa nih? Menyucikan diri daripada perbuatan dosa dan sebagainya. Baik. Ayat yang ke-8 ini juga bermakna bahwasanya orang yang beruntung itu adalah orang yang mensucikan dirinya daripada kekafiran, daripada kesyirikan, daripada kemunafikan. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Sebab mensucikan diri daripada kesyirikan, kekufuran, kemudian kemunafikan itu juga termasuk dalam ketaatan. Dan sebaliknya waqad khaba, dan sungguh merugi. Khaba, ya khabu makna dia adalah merugi. Ini merupakan fi'il madhi. Khaba. Waqad khaba, dan sungguh merugi. Siapa yang rugi ini? Man dasaha, yang mengotori jiwa. Bagaimanakah maksud daripada mengotori jiwa? Mari kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ay dassaha ay akhmalaka wa wada'a minka bi khudlaniki iyaha 'anil huda hatta raqiba al-ma'asi wa taraka ta'at Allah 'azza wa jalla. Jadi yang dimaksud orang yang merugi, ya, orang yang sangat merugi yaitu orang yang mengotori jiwa itu, maksud dia adalah dia melakukan perkara maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang tidak taat kepada perintah Allah, sentiasa dia berbuat maksiat di muka bumi dengan kekafiran, dengan kesyirikan, ya, kemudian dengan kemunafikan dan sebagainya, itu termasuk dalam ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaka. Dia termasuk orang yang mengotori jiwanya. Termasuk orang yang mengotori jiwanya. Wal iyadu billahi ta'ala. Kemudian tafsiran lain, qad aflaha man zakkallahu nafsahu. Ini tafsiran yang pertama tadi ya. Tafsiran yang kedua nih. Qad aflaha man zakkallahu nafsahu. Tafsiran daripada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 nih, yaitu sungguh beruntung orang yang Allah sucikan dirinya. Wa qad khaba man dassallahu nafsahu, dan sungguh merugi seseorang yang yang Allah kotori dirinya. Nah, ini ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ini menceritakan tentang kaum Saleh, yaitu kaum Samud. Ini penting nih bagi kita untuk mengetahuinya. Kazzabat Samud bi Tawwaha. Ini berkaitan dengan ayat yang ke-10. Di mana orang-orang Samud itu merupakan kaum yang durhaka kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhannya. Mereka juga tidak beriman kepada Nabi Saleh sebagai Nabiullah alaihi salam. Jadi mereka ini tergolong orang-orang yang durhaka, yang mencemari dan mengotori diri mereka dengan dosa-dosa. Di sini pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan kazzabat samudu bi tawwaha. Apa makna kazzabat? Kazzabat itu makna dia adalah dusta. Kazzabat dusta. Nah, makna dia adalah dusta. Ini merupakan fi'il madhi, ya, fi'il madhi yang mengikut wazan fa'alah. Kazzaba. Kazzaba dia mendustakan. Siapa yang mendustakan di sini? Samudu, kaum Samud. Ya, Samud ini kedudukan dia menjadi fa'il daripada kazzabat. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Jadi Samudu fa'il kepada kazzabat. Kemudian di sini kazzabat, ya, fi'il madhi dia dipertemukan dengan ta'ut ta'nis, ta' perempuan yang disukunkan ataupun yang dimatikan karena fa'ilnya terdiri daripada isim mu'annas.
Samudun ini termasuk daripada isim mu'annas ya. Isim yang berjenis perempuan. Ya. Bitawaha karena mereka melampaui batas. Bitawaha karena mereka itu melampaui batas. Tawa ni makna dia melampaui batas ataupun zalim. Tawa ni dia makna dia adalah melampaui batas ataupun zalim. Okey. Jadi terjemahan dia, kazzabat Samud bi tawaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Jadi yang didustakan oleh kaum Samud di sini adalah rasul. Mereka itu tidak mempercayai Nabi Saleh sebagai nabiullahi dan sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik. Jadi dalam ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kaum Samud ini merupakan kaum yang sangat durhaka. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Saleh alaihi salam, dan mereka melampaui batas. Melampaui batas ini melakukan kezaliman. Di antaranya kaum Samud ini ya disebut sebagai kaum yang sangat durhaka karena mereka telah berbuat zalim. Cerita mereka ini disebutkan dalam Al-Quran ayat yang berapa ni? Ayat yang ke-61 surah Hud. Mari kita tengok surah Hud ayat yang ke-61. Cerita kaum Samud ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Samud akhahum Salihah." Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka. Siapa dia? Yaitu Salihah. Jadi Nabi Saleh itu diutus kepada kaum Samud. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi, wahai kaumku, ya. U'budullaha, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan ataupun sesembahan yang berhak disembah bagimu selain Allah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'markum fiha fastaghfiruh summa tubu ilaih. Dia telah menciptakanmu dari bumi, yaitu dari tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Summa fastaghfiruh summa tubu ilaih. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku itu qaribun, amat dekat, mujibun, memperkenankan doa-doa hambanya. Ini dakwah Nabi Saleh alaihi salam yang disampaikan kepada kaum Samud. Jadi kaum Samud ini diajak oleh Nabi Saleh untuk bertakwa, untuk beriman, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi mereka enggan, mereka tidak mau. Mereka ni tidak mau menyembah Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga ketika itu, ya, ketika Nabi Saleh datang menghampiri mereka, jadi kaum Samud ini lagi berkumpul, Nabi Saleh menghampiri mereka, ya, mendakwahkan mereka, menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menghambakan diri, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Cuman mereka ini tidak mau. Mereka ini minta bukti. Di mana bukti itu sangat pelik sekali. Dan bukti yang diminta ini, ya, dan bukti yang diminta oleh kaum Samud ini untuk menolak dakwah Nabi Saleh. Bukan untuk mempercayai Nabi Saleh sebagai Nabi, tetapi untuk menolak dakwah Nabi Saleh. Apa yang mereka minta? Bukti ini.
Yang mereka minta adalah Nabi Saleh harus mendatangkan unta yang keluar daripada batu. Tengok ni. Ini kedegilan mereka. Kejahilan mereka. Mereka ni minta bukti yang sangat pelik. Minta bukti yang sangat pelik. Jadi mereka minta kepada Nabi Saleh agar Nabi Saleh itu mengeluarkan seekor unta yang bunting, yang mengandung, di mana kandungannya dia berumur 10 bulan. Itu yang mereka minta. Yang mereka minta itu. Okey. Kemudian Nabi Saleh setelah diminta oleh kaum Samud ni untuk mendatangkan unta tersebut, lalu Nabi Saleh ini salat kepada Allah Azza wa Jalla. Salat kepada Allah sesuai dengan salatnya, kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah itu mendatangkan unta yang mereka minta. Kaum Samud meminta unta yang cantik, yang bunting, yang hamil 10 bulan. Dan unta itu keluar daripada batu. Bukan keluar dari hutan, bukan keluar daripada lautan, tetapi keluar daripada batu. Ini pelik. Sungguh permintaan yang mencabar. Bayangkan, minta unta keluar daripada batu. Ini mana mungkin? Secara akal mana mungkin dia keluar? Kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi setelah Nabi Saleh ini diminta untuk mengeluarkan ataupun mendatangkan unta daripada batu kecil itu, lalu Nabi Saleh salat meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar memperkenankan doanya, agar mendatangkan unta yang mereka minta. Setelah Nabi Saleh berdoa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doanya. Jadi Allah itu mengeluarkan atau mendatangkan unta yang keluar daripada batu. Keluarlah unta. Ini salah satu mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Tengok ni. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-73. Boleh tengok. Surah Al-A'raf ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hadhihi naqatullahi lakum ayah. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم." Yang bermaksud, ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Lakum ayatan, sebagai tanda kekuasaan Allah untukmu. Fadharuha ta'kul fi ardillah, biarkanlah dia makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in, dan janganlah disakiti. Fayakhudzakum 'adzabun alim, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Tengok ni. Setelah unta didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai mukjizat bagi Nabi Saleh alaihi salam, maka Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya. Ini sudah datang nih, kata Nabi Saleh. Ini sudah datang unta yang kalian minta. Unta betina sudah datang yang kalian minta nih. Ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Sudah datang. Kata Nabi Saleh, "Fadharuha ta'kul fi ardillah." Jangan kalian usik, jangan kalian ganggu unta ini. Biarkan dia hidup di bumi Allah. Biarkan dia makan, biarkan dia minum. Jangan kalian usik, jangan kalian bunuh, jangan kalian sembelih. Kalau kalian bunuh, kalau kalian sembelih unta ini, fayakhudzakum 'adzabun alim, maka kalian akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi unta tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai disembelih. Dan ini merupakan cobaan keimanan kepada kaum Samud. Jadi mereka ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan mereka, ya, dengan cara jangan sampai menyembelih ataupun mengusik unta ini. Itu cobaan mereka. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi, kaum Samud ini sebagaimana sudah dijelaskan tadi,
bahwasanya mereka itu adalah kaum yang sangat durhaka sekali. Ya. Setelah mereka diperintahkan agar mereka tidak menyembelih unta ini, tiba-tiba ada satu orang daripada mereka, ya, tiba-tiba ada satu orang daripada mereka ni datang. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-12 ni. Izim ba'asa ashqaha. Jadi kita pahami dulu kadzabat Samud bi Tawaha ni, ya. Pahami dulu kadzabat Samud bi Tawaha ni bahwasanya kaum Samud itu durhaka, ya, melampaui batas, berlaku zalim. Di antaranya perlakuan zalim itu akan dijelaskan dalam ayat yang ke-12 ini. Di mana mereka itu melanggar perintah Allah. Apa bentuk pelanggaran dia? Ternyata mereka menyembelih unta itu. Unta yang diperintahkan untuk tidak disembelih, agar dibiarkan dia hidup, ternyata mereka sembelih. Pada ayat yang ke-12, izim ba'asa ashqaha. Nah, ketika, ya, izim ba'asa, ketika bangun ashqaha, orang yang paling celaka daripada mereka. Izim ba'asa, ketika bangun. Imba'asa ni makna dia adalah bangun. Mengikut wazan imfa'alah. Imba'asa dia bangun. Fi'il mudhari' dia adalah yamba'isu. Dia akan bangun. Ashqa maknanya adalah orang yang celaka. Ashqa hari makna dia adalah orang yang paling celaka. Jadi terjemahan dia, izin ba'asha ashqaha, ketika bangun orang yang paling celaka di antara mereka. Siapa yang dimaksud orang ini? Siapa nama dia? Coba perhatikan tu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya izin ba'asha ashqaha, nama dia ni, ya, izin ba'asha ashqaha, nama dia ini adalah Khudar bin Salib akhirun naqati, yang menyembelih unta betina itu. Di nama ni, izin ba'asha ashqaha, yang dimaksud ashqa, orang yang paling celaka ni, adalah Khudar bin Salib. Nama dia adalah Khudar bin Salib. Ini disebutkan dalam riwayat Bukhari, ya, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Fadzakara an-naqatah, kemudian beliau itu menyebutkan an-naqah. Apa ni an-naqah? Unta betina. Wa dzakara allazi aqaraha, dan beliau juga menyebutkan siapa yang menyembelihnya. Ya, yang menyembelihnya, yang menyembelih apa ni? Naqah ni. Faqalah, maka baginda itu berkata, izim ba'asa ashqaha. Beliau lalu membaca ayat izim ba'asa ashqaha, yaitu im ba'asa laka rajulun 'arimun 'azizun mani'un fi rahtihi mislu zam'ah. Yaitu bangunlah seorang lelaki yang sangat kuat, ya, yang sangat kuat, yang sangat dibela oleh kaumnya, seperti Zum'ah. Siapa dia? Yaitu Khudar bin Salib. Jadi izin ba'asa ashqaha ni, dia adalah Khudar bin Salib, orang yang sangat orang yang sangat kuat, dan dia mempunyai banyak pendukung. Jadi dia selalu sentiasa didukung oleh kaumnya, Khudar bin Salib. Okey. Baik, kemudian faqala lakum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Jadi di sini disebutkan faqala lakum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Setelah seorang lelaki ini bangun untuk menyembelih unta tersebut, maka Nabiullah alaihi salam salih ni dia berkata kepada mereka, faqala lakum Rasulullah. Maka berkata Rasulullah kepada mereka,
Rasulullah yang dimaksud di sini bukan baginda Nabi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Nabi Saleh. Faqala lakum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Nabi Saleh berkata kepada mereka, naqatallahi. Apa perkataan Nabi Saleh? Naqatallahi. Biarkanlah unta Allah itu. Naqatallahi. Biarkanlah unta betina daripada Allah itu. Wa suqiyaha. Dengan minumannya. Wa suqiyaha. Dengan minumannya. Ya. Naqata ni dia maknanya unta betina. Naqah. Naqatallahi unta yang berasal daripada Allah. Wa suqiyaka dan minumannya. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat yang ke-13 ni, ketika seseorang yang bernama Qudar bin Salib ini berdiri untuk menyembelih unta, lalu Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada mereka ni, kepada kaum ni, kepada kaum Samud. Ya, kepada kaum Samud. Agar mereka itu tidak mengusik, tidak menyakiti dan tidak menyembelih unta itu. Biarkan dia hidup, kata Nabi Saleh. Biarkan dia minum. Jangan engkau sakiti, jangan engkau sembelih. Ini merupakan perintah daripada Nabiullah alaihi salam, iaitu Nabi Saleh kepada kaum Samud. Akan tetapi mereka ini melanggar. Mereka ini melanggar perintah. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbukum bidzambihim fasawwaha. Fakadzabuhu, maka lalu mereka mendustakannya. Ya. Fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, dan menyembelihnya. Fakazzabuhu, lalu mereka mendustakannya. Fa'aqaruha, dan menyembelihnya. Nah, kazzabu ni dia merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan waw jama'. Kazzabu, mereka mendustakan. Hu ni, dhamir hu dia merujuk kepada Rasulullah. Mereka mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaru. Aqara ni makna dia adalah menyembelih. Aqara ni merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan waw jama'. Fa'aqaru, dan mereka menyembelihnya. Apa yang mereka sembelih? Hadiah. Hadiah ni dia merujuk kepada naqatallahi. Jadi isim dhamir ni di isim dhamir muannas untuk merujuk kepada naqatallahi. Jadi mereka ini kaum Samud, mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelumnya Nabi Saleh memerintahkan mereka agar jangan sampai menyembelih unta betina itu. Okey, perhatikan di sini. Yang ditugaskan untuk menyembelih unta itu adalah ashqaha, yaitu orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu Qudar bin Salib. Cuma di sini pada ayat yang ke-14 ni disebutkan fakazzabuhu fa'aqaruha. Maka mereka mendustakan dan mereka menyembelihnya. Kenapa di sini disebutkan fa'aqaruha? Mereka menyembelihnya. Padahal yang menyembelih hakikatnya adalah satu orang saja, yaitu Qudar. Kenapa di sini menggunakan dhamir jama'? Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya. Itu bermaksud bahwasanya kaum-kaum yang lain, kaum Samud yang lain itu juga bersetuju. Mereka itu juga menyuruh Qudar bin Salib untuk menyembelih unta Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya. Walaupun satu orang yang menyembelih, tapi di sini disebutkan mereka yang menyembelihnya karena mereka bersekongkol, bersepakat untuk menyembelih unta itu. Mereka melanggarnya.
Mereka melanggarnya dengan menyembelih unta itu. Setelah disembelih unta itu, apa yang terjadi? Tadi sebelumnya sudah dinasihatkan oleh Nabi Saleh. Hadihi naqatullahi wa suqiyaha. Apa? Hadihi naqatullahi. Apa dalam ayat tadi itu? Sudah dipesankan, dinasihatkan. Hadihi naqatullahi lakum ayat. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Biarkanlah ia hidup di bumi, jangan kacau dia, ya, jangan sembelih dia. Kalau kau sembelih dia, fayakhudhakum adzabun alim. Kamu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, setelah unta itu disembelih oleh mereka, maka apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Apa makna damdama? Fadamdama ni makna dia adalah membinasakan. Damdama ni makna dia membinasakan ataupun menyiksa. Fadamdam ataupun dia bermakna marah, sangat marah. Namun yang dalam terjemahan di sini yang paling sesuai adalah membinasakan. Fadamdama alaihim rabbuhum. Karena itu Tuhan membinasakan mereka. Bidzambihim, karena dosa mereka. Bidzambihim, karena dosa mereka. Fasawwaka, lalu diratakannya mereka dengan tanah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi fadamdam alaihim, oleh karena itu Allah membinasakan mereka ataupun Tuhan membinasakan mereka bidzambihim, karena dosa mereka. Fasawwaha, lalu Allah meratakan mereka dengan tanah. Nah, tengok ni. Sebagai balasan kepada mereka karena mereka telah melanggar perintah, mereka telah durhaka kepada perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Nabi Saleh alaihi salam dengan menyembelih unta betina itu, maka mereka langsung diadab oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah. Sehingga mereka itu terkena reruntuhan bangunan rumah. Sehingga mereka diratakan dengan tanah. Ini azab yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka karena mereka telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah akibatnya kalau melanggar perintah. Akibatnya kalau melanggar perintah. Baik. Kemudian pada ayat berikutnya, wala yakhafu 'uqbaha. Wala yakhafu 'uqbaha, dan dia tidak takut. Wala yakhafu, perkataan la di sini merupakan la nafi, la yang bermakna tidak. Yakhafu ini merupakan fi'il mudhari yang bermakna takut. Yakhafu, dia takut. Kalau diawali oleh la nafi bermakna dia tidak takut. Wala yakhafu, dan dia tidak takut. Uqbaha, terhadap akibatnya. Uqbaha, terhadap akibatnya. Baik. Ayat yang terakhir ni, ayat yang ke-15 ini ada dua tafsiran. Siapa yang ni yang dimaksud dia tidak takut ni? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, yang pertama ya, wa qawluhu wa la yakhafu uqbaha wa quri'a fala yukhafu uqbaha. Fala yukhafu uqbaha. Qala Ibnu Abbas, la yakhafu Allahu min ahadin tabi'atan. Ya, tafsiran yang pertama, wala yakhafu uqbaka, ini tafsiran yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak takut terhadap apa yang dia buat. Tidak takut akibatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah takut apapun. Apa yang dia buat adalah wewenang Allah, adalah kehendak Allah. Adakah dia mau membinasakan kaum Samud ataupun tidak, dia urusan Allah. Dan Allah jika membinasakan kaum Samud itu tidak takut. Wala yakhafu uqbaha. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua.
Wa qala ad-Dhahhak was-Suddi. Ini tafsiran Dhahhak dan As-Suddi. Wa la yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ay lam yakhafi alladhi aqaraha aqibata ma sana'ah. Yaitu orang yang menyembelih unta itu tidak takut terhadap akibat apa yang dia buat. Ini tafsiran yang kedua. Maksudnya tafsiran yang kedua ini ditunjukkan kepada Ashqaha ni, orang yang paling celaka. Siapa dia? Yaitu Qudar bin Salib. Jadi tafsiran yang kedua ini ditunjukkan kepada Qudar bin Salib. Di mana ketika dia mau menyembelih unta, dia tidak ada ketakutan sedikit pun terhadap akibat yang dia buat. Dia tidak takut. Walaupun sudah dikatakan tadi, bahwasanya orang yang menyembelih dan mengganggu unta itu akan mendapatkan siksa, tetapi dia tidak takut sama sekali. La yakhafu uqbaha. Tetapi kata Ibnu Katsir, wal qaulul awwalu awla. Tafsiran yang pertama itu adalah lebih sesuai, lebih tepat, lebih benar. Jadi maksudnya wala yakhafu uqbaha ni maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah takut terhadap akibatnya. Ini ada maksudnya. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, ya, ataupun berbuat sesuatu yang dia kehendaki, Allah tidak pernah takut karena Allah menguasai segala sesuatu. Okey. Sudah habis. Jadi itu cerita tentang naqatullahi wa suqiyah. Unta mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh alaihi salam, disembelih oleh kaumnya, iaitu kaum Samud, karena mereka merupakan kaum yang sangat durhaka kepada Allah dan nabinya. Ini banyak nih cerita kaum Samud dan Nabi Saleh ini sebenarnya banyak. Kalau diceritakan di sini tidak akan habis nanti. Baik. Sudah habis surah Asy-Syams. InsyaAllah kita akan sambung kepada surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Ini pun ayat-ayat sumpah. Surah Al-Lail. Baik. Alhamdulillah. Surah Al-Lail, Al-Lail ni makna dia malam. Ini merupakan surah yang ke-92, terdiri daripada 21 ayat. Di mana ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini merupakan sumpah. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting, yang sangat agung. Makanya Allah memulakan ayatnya dengan perkataan wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Baik. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan ni untuk surah Al-Lail ni. Sebab masa ni tak cukup lah. Lebih selesainya, lebih sesuainya kita akan sambung pada minggu hadapan ni untuk surah Al-Lail ni. Baik. Jadi apa yang boleh kita amalkan dalam ayat ini, dalam surah Asy-Syams ni yang sudah kita pelajari ni? Marilah sentiasa kita mensucikan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang kotor, menjauhi daripada dosa-dosa yang besar, sentiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimasukkan dalam ayat yang ke-9 ini, qad aflaha man zakkaha. Semoga sentiasa kita mengamalkan kandungan ayat daripada ayat yang ke-9 ini. Karena apabila kita menjadi golongan yang beruntung karena telah mensucikan jiwa-jiwanya, maka insya-Allah kita
akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksaannya, iaitu siksa neraka. Dan apabila kita diselamatkan dan diamankan daripada siksanya, insya-Allah kita akan dimasukkan ke dalam syurganya sebagaimana Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Sesiapa yang diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dia benar-benar orang yang menang ataupun orang yang beruntung. Semoga kita dimasukkan dalam ayat yang ke-9 ini. Naam, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung kuliah kita, iaitu mengerti Al-Quran pada minggu hadapan, iaitu surah Al-Lail, iaitu demi malam. Apa kandungan dalam surah Al-Lail ni? InsyaAllah kita akan membahasnya pada minggu hadapan. Naam. Aqulu lakum jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Silakan dia doa tu sentiasa dibaca tentang meminta takwa dan penyacuan diri kepada Allah. Ini sudah ditulis oleh kawan kita Puan Zainab Hanim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Riwayat Imam Muslim. Ini dihafalkan ya. Kalau antum tidak hafal, nanti silakan search dalam Google tu. Ataupun boleh tulis dalam bahasa Melayu, insyaAllah nampak nantilah. Okey, aku lakum jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup perjumpaan kali ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.